Dalam Tuhan kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan dan kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran kami yang mau dibentuk Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap masing-masing dari kami yang hadir pagi hari ini, karena kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus Kristus, kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, supaya melalui setiap apa yang dikatakan, itu menyampaikan pesan Tuhan kepada kami, dan itu berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Sebelum saya memulai pemberitaan pagi hari ini, saya mau lihat kiri kanan, katakan Tuhan mengasihi-Mu. Kalau tidak ada kiri kanan, depan belakang, Tuhan mengasihi-Mu. Dan setelah mengatakan itu, lihat senyumannya. Apakah tersenyum dengan lebar atau masih sedikit ngantuk? Wah, puji Tuhan. Sepertinya semuanya sudah bersuka cita, sudah bangun dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bulan ini kita banyak bicara mengenai karunia yang adalah pemberian Allah. Dan juga bagaimana kita merespon karunia tersebut melalui pelayanan kita dalam kumpulan atau persekutuan orang percaya, khususnya di gereja ini. Sehingga kita pun mengerti bahwa Allah senantiasa menopang gerejanya melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di gerejanya. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, masih ingat minggu lalu kita merayakan apa? Apa Bapak Ibu? Hari ulang tahun gereja kita yang keberapa? 41 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengingat kembali, ya mungkin ada Bapak Ibu yang udah usia di atas 41 tahun ya. Ada yang udah 60, 70, 80, mendekati 90. Dan saya mau bertanya, apa perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di usia 41 tahun? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Pasti masa-masa menikmati karir ya Bapak Ibu. Atau bahkan ada yang mengalami kesulitan di usia 40. Karena usia 41 ini bukanlah usia yang muda. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kita rasa, wah usia sudah 30, wah masih muda. 38 masih muda. Udah 40, udah 40 je. Gak terasa, udah mau setengah abad. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memelihara gereja kita sampai dengan tahun yang ke-41. Kita bersyukur untuk jemaat Tuhan, dengan karunia yang berbeda-beda Tuhan bisa pakai untuk melayani dan menopang gerejanya, khususnya GKM Jemaat Saron di Cirebon. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai tindakan dalam lingkup kecil, di mana kita bisa memulai, meneruskan, mengembangkan, bahkan menunjukkan teladan melalui realisasi atau tindakan pelayanan kita. Untuk itu tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah keluarga yang beribadah dan melayani. Sama-sama saya mau jemaat ucapkan tema ini bersama-sama, keluarga yang beribadah dan melayani. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan semangat, keluarga yang beribadah dan melayani. 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membahas khotbah hari ini dari satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Titus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu boleh mendengarkan dengan seksama. Titus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal baik. Dan dengan demikian akan mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah dan juru selamat kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya tahu tapi melakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa saja yang kita dapat dari ayat-ayat tersebut? Pasti kita bisa dapat menyuarakan atau menyampaikan dengan lantang, bukan? Karena ini hal-hal yang sederhana. Kita mau melihat tujuan surat Paulus kepada Titus sebenarnya apa sih pada waktu itu. Surat Paulus ini yang ditujukan kepada Titus. Pertama, tujuannya untuk menata pelayanan yang telah dilakukan Paulus di Kreta, termasuk penetapan penatua. Bapak Ibu yang terkasih, Timotius ini adalah merupakan pelayan Tuhan yang Paulus persiapkan di usia mudanya juga. Kalau kita ingat siapa lagi Bapak Ibu yang Tuhan, saya ulangi, siapa lagi yang Paulus persiapkan dari masa mudanya untuk melayani? Kalau Bapak Ibu ingat, Timotius. Jadi kemungkinan rentang usia tidak tahu pasti dari beberapa penafsir, tetapi dikatakan mereka adalah orang-orang yang masih muda. Setelah itu tujuannya untuk membantu jemaat tumbuh dalam iman, pengetahuan akan kebenaran dan kesalehan. Bukan hanya pengetahuan, tetapi hidupnya. Selanjutnya membungkam guru-guru palsu. Kita dapat melihat bahwa pada zaman itu ada juga guru-guru palsu. Tetapi yang Paulus persiapkan ini masih anak muda, anak baru kemarin untuk melayani orang-orang yang senior. Dan kita mau melihat bahwa surat pastoral ini adalah surat yang Paulus tuliskan kepada anak rohaninya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menasehati orang lain, siapakah yang lebih berani kita nasihati? Anaknya orang atau anaknya kita? Kamu ya? Siapa kira-kira? Kita lebih berani menasehati anak kita atau anak orang, Bapak Ibu? Anak kita sendiri. Itu sebabnya pada waktu itu Rasul Paulus juga menganggap ini sebagai anak rohaninya dan juga sebagai rekan. Sehingga ia menuliskan arahan-arahan, gambaran-gambaran. Bagaimana sih situasi pelayanan yang akan kamu hadapi? Bapak Ibu yang terkasih, di pulau tersebut ada kota yang bernama Phoenix, yang juga merupakan sebuah pelabuhan di Pulau Kreta. Kita dapat melihat di Kisah Para Rasul 27. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tahu di kota itu ada pelabuhan, pasti banyak orang singgah di situ, bukan? Pasti banyak orang dari segala penjuru datang. Nah, kita tidak tahu orang-orang dari segala penjuru itu membawa ajaran yang seperti apa, kebiasaan yang seperti apa, cara komunikasi yang seperti apa. Dan orang Kreta ini pada umumnya terkenal sulit dikendalikan. Seperti yang dikatakan di Titus 1 ayat 12. Apa itu Bapak Ibu? Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saya tidak tahu latar belakang masyarakat atau pendatang yang dikatakan
pembohong, binatang buas, dan pelahap. Tapi itulah gambaran masyarakat di kota itu. Dan juga Paulus membenarkan perkataan ini karena adanya ajaran-ajaran yang mengacau, khususnya keluarga. Di Titus 1 ayat 11. Dikatakan karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Situasi ini berdampak bagi keluarga Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga surat ini ditulis agar Titus mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus menulis surat ini memperingatkan jemaat yang dilayani oleh Titus juga, agar mereka hidup sesuai dengan iman-iman Kristiani yang Tuhan ajarkan. Pengakuan akan pengenalan Allah harusnya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Tetapi kadangkala susah bukan? Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai ekspektasi, sesuai gambaran kita, sesuai harapan kita bisa saja menjadi kecewa. Sehingga pengakuan dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Inilah penekanan surat Titus, sekalipun ada kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang knowledge of truth atau pengetahuan tentang kebenaran, ini harus diaplikasikan. Aplikasinya kepada siapa? Aplikasinya harusnya untuk suami istri itu ke dalam pernikahan. Kepada keluarga, pekerjaan, hidup bermasyarakat, dan juga relasi tuan dengan hamba. Bahkan sampai kepada mempengaruhi etos kerja kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, di Titus 2 ayat 1 kita lihat di sini. Tetapi engkau, hei anakku Titus, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bapak Ibu yang terkasih, ajaran yang sehat itu apa sih? Sumbernya dari mana Bapak Ibu? Ajaran yang sehat itu dari mana? Dari Alkitab pastinya ya, kebenaran firman. Tetapi kadang-kadang karena banyak research atau sumber sekarang kita dapat kebenaran, kita kadang-kadang tertarik mencari kebenaran dari hal-hal yang lain bukan? Bahkan sampai kepada hal rohani. Aduh Tuhan, ini sudah sering saya dengarkan. Oh ini ya mau bilang bosan tapi gak enak ya karena firman Tuhan. Ini terus menerus berbicara, tetapi kok kayak buat saya tersinggung sih? Karena mulai pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga alih-alih kita mencari kebenaran yang lain, kita malah menjauh dari Tuhan. Sehingga pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar prinsip kebenaran melalui surat Paulus kepada Titus ini dalam pasal 2 mengenai peran masing-masing anggota keluarga orang percaya dalam membangun keluarga yang apa Bapak Ibu? Beribadah dan melayani. Kita melihat mulai dari laki-laki. Wah, di sini sederhana sekali ya Bapak Ibu, diurutkan di kitab ini. Nasihat kepada laki-laki di ayat kedua. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab, di gadget atau dimanapun, di ayat kedua dikatakan, nasihat kepada laki-laki tua, hendaklah hidup sederhana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dan saya yakin dan percaya kebenaran ini berlaku juga untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat bahasa aslinya hidup sederhana ini dikatakan dengan hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu seperti apa sih Bapak Ibu? Pasti bapak-bapak yang sudah senior di sini tahu bagaimana hidup bijaksana bukan? Tahu bagaimana mengurangi sesuatu yang bukan kebutuhan sehingga dapat mencukupi yang menjadi kebutuhan. Saya di tempat ini belum bisa mengajarkan itu karena saya belum punya pengalaman bagaimana bijaksana di tengah-tengah kesulitan keluarga. Saya belum pernah hidup mengalami kesulitan-kesulitan membangun keluarga, membuat istri senang, membuat anak-anak nyaman, membangun suatu mesbah keluarga yang harmonis. Tapi doa saya suatu saat ketika saya punya keluarga,
saya memegang iman kepada Kristus dan firman Tuhan yang membuat kita bijaksana. Amin Bapak Ibu. Sehingga dikatakan kepada laki-laki tua, hiduplah sederhana, sehat dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara kata sehat, di sini siapa yang mau hidup sakit-sakitan Bapak Ibu? Pasti tidak ada. Kesehatan itu mahal harganya. Bahkan kadang-kadang kesehatan tidak bisa dibeli. Yang bisa dibeli apa Bapak Ibu? Obat. Servis dari dokter. Tapi kesehatan sendiri tidak bisa dibeli. Oleh karena itu, ketika bicara tentang kesehatan, kita pasti juga bicara mengenai keteraturan. Teratur apa? Teratur makan, teratur istirahat, teratur berolahraga. Keteraturan itu membangun hidup kita. Coba Bapak Ibu yang terkasih bayangkan ini. Ketika keteraturan kita dalam mengkonsumsi makanan hari demi hari, misalnya Senin makan 2 piring atau 2 porsi, Selasa 2 piring 2 porsi, sampai hari ke-7. Coba kita ganti siklus ini Bapak Ibu. Coba sama-sama kita pikirkan, kita ganti siklus ini dengan cara seperti ini. 6 hari kita tidak makan, dan di hari yang ke-7 kita makan sebanyak 6 hari porsi yang sudah kita simpan. Jadi di hari ke-7 kita memakan 14 porsi. Jumlahnya sama bukan? Porsinya sama bukan? Tapi coba kita makan 14 porsi satu hari. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan, apakah porsi yang sama itu mencukupi kebutuhan kita dan membuat kita jadi sehat? Ketika kita makan 1 kali seminggu. Aduh Pak Kaleb, kan porsinya sama. Porsi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya simpan untuk di hari Minggunya. Coba Bapak Ibu, ada yang sudah pernah makan 14 porsi di sini? Saya mau tanya, ada yang bisa? Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bicara mengenai iman, itu pun seperti itu. Kesehatan iman kita akan dapat terpelihara ketika kita mengkonsumsi firman Tuhan hari demi hari. Bayangkan kita cuma mengkonsumsi firman Tuhan 1 kali seminggu, tetapi 6 hari lamanya kita melakukan hidup yang suka-suka. Bagaimana kita yang adalah manusia rapuh ini dapat memiliki kekuatan, tenaga, nutrisi untuk melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti halnya makanan. Apakah nutrisi itu dapat terserap dengan baik ketika kita makan 1 kali seminggu? Pastilah tidak. Sehingga seperti iman pun begitu. Kalau kita ingin memiliki iman yang terpelihara, maka kita harus memeliharanya hari demi hari Bapak Ibu, amin. Tidak hanya 1 kali seminggu. 1 kali seminggu itu malah membuat organ tubuh kita rusak kalau kita makan 1 kali seminggu, betul? Kita menambah beban bagi fungsi organ tubuh kita dalam mencerna makanan. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan orang yang mungkin mengkonsumsi firman Tuhan 1 kali seminggu, tidak jarang itu tidak bertahan lama. Dan inilah nasihat kepada laki-laki tua. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita tidak hanya laki-laki Bapak Ibu. Janganlah kita hanya mementingkan pengetahuan tanpa memiliki kasih dan realisasi iman. Nyatakanlah itu secara pribadi kepada orang-orang yang mungkin kita temui. Amin. Jangan sampai tangan yang kita layangkan kepada Tuhan di gereja itu bisa kita layangkan kepada orang yang kita kasihi. Jangan sampai mulut yang kita pakai memuji Tuhan di gereja kita pakai untuk memunculkan keributan bagi sesama. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang susah ya kalau lagi geram, kalau lagi sebel, kalau lagi emosi. Apalagi karakter latar belakang kita adalah mungkin anak-anak yang dulunya kita punya orang tua dengan cara didik yang lumayan keras. Sehingga kita merealisasikan tangan yang kita angkat kepada Tuhan. Kita layangkan kepada Tuhan. Kita layangkan juga kepada orang yang dikasihi. Jangan sampai seperti itu. Sehingga kiranya firman Tuhan menguasai kehidupan kita dalam keseharian. Yang kedua, nasihat kepada perempuan tua. Ini saya bukan mengatakan
oh orang tua harus begini. Tidak, firman Tuhan yang mengatakan. Nasihatnya apa? Ibu-ibu terkasih, kita lihat dalam ayat yang ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah, saleh, jangan memfitnah, dan jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Amin. Menjadi teladan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara peran perempuan itu sangat besar. Mungkin laki-laki kerja di luar, katanya capek fisiknya, pikirannya. Tetapi ibu-ibu yang merasakan bekerja di rumah, melihat perkembangan anaknya, bersuka cita untuk kemampuan yang mereka miliki. Coba kita bayangkan. Makanya kadang-kadang ketika saya terpikir, wah betapa sulit ya orang tua saya membesarkan saya sampai dengan saat ini. Pasti banyak perjuangan, pasti banyak air mata, pasti banyak tantangan, pasti banyak kesulitan yang disembunyikan untuk membuat saya bersuka cita. Pasti banyak hal-hal yang saya tidak tahu, pasti banyak hal-hal yang orang tua tahan untuk memberikan hal yang baik kepada kita. Sehingga nasihat kepada perempuan tua di pasal ini adalah menjadi teladan. Ibu-ibu yang terkasih mengajarkan di dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya dipakai kalos didaskalos, artinya teach what is good. Teacher of what is good. Guru dari apa yang baik. Sehingga seorang perempuan tua harusnya jadi teladan. Amin. Bukan saya loh yang bilang tua, ibu-ibu. Jadi kitab ini yang bilang ya. Sehingga seorang perempuan tua ketika memberikan teladan yang baik dan benar, khususnya kepada yang lebih muda, itu dapat menghasilkan keturunan, regenerasi ibu-ibu muda yang bertanggung jawab, beriman, dan meneruskan kebenaran, menerapkan kebenaran dalam hidup generasinya. Amin. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11 dikatakan, masing-masing dari kamu harus menggunakan karunia yang diterimanya untuk melayani yang lain, sebagai orang-orang yang melayani Allah dengan berbagai karunia itu, dengan kekuatan yang diberikan Allah. Sebab demikian jika ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagai pemberita firman Allah. Jika ada orang yang melayani, hendaklah ia melayani dengan kekuatan yang diberikan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, melayani ini tidak semudah mengucapkan kata. Kenapa? Karena Tuhan gak bilang, layanilah orang yang mengasihimu, layanilah orang yang baik terhadapmu. Tidak. Tidak ada pembagian antara itu. Tetapi ketika kita mau melayani, siapapun yang Tuhan percayakan untuk kita layani, layanilah dengan sungguh hati. Paulus mengingatkan agar jemaat jangan ikut kebudayaan Kreta yang jahat pada waktu itu, kota Kreta itu. Norma yang salah, suka memfitnah, menjadi hamba anggur. Kalau kita bahas hamba anggur ini panjang lagi Bapak Ibu. Karena apa? Anggur bicara tentang minuman yang pada waktu itu relatif mahal dan dikonsumsi orang-orang yang memiliki kemampuan. Mungkin ini bisa jadi topik lain. Selanjutnya, tujuan Paulus mengingatkan agar jemaat jangan mencemarkan value atau nilai-nilai kehidupan Kristiani. Orang Kristen, oke, tapi kehidupannya sesuai dengan kehidupan Kristus tidak. Orang mengaku percaya, rajin beribadah, tetapi kehidupannya menggambarkan karakter Kristus tidak. Ini adalah dua hal yang mungkin ya kalau kita yang melakukannya, kita merasakan. Kadang-kadang kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ada yang salah ini. Apakah orang akan beranggapan seperti itu? Itu adalah bentuk Tuhan mengingatkan kita, hei kamu hambaku haruslah melayani. Sehingga marilah kita semua, bukan hanya untuk perempuan tua, hidup jadi teladan. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan dan memiliki nilai firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya nasihat kepada perempuan muda. Waduh, kalau kita baca di pasal ini nasihat yang paling banyak atau cukup banyak itu kepada perempuan muda, ibu-ibu yang terkasih. Tugas dan tanggung jawabnya dari keluarga adalah mengasihi dua orang. Siapa?
Mengasihi siapa Bapak Ibu? Suami dan anak-anak. Tugas perempuan muda mengasihi suami dan mengasihi anak-anak. Kalau kita gali, kata mengasihi suami di sini dipakai kata pilandros, artinya mencintai, memiliki kebaikan hati dan melayani, keramah tamahan. Itulah ayat atau bahasa yang digunakan di sini. Mengasihi suami itu berarti mencintai, memiliki kebaikan hati dan keramah tamahan, hospitality, melayani suami. Berbeda dengan mengasihi anak. Mengasihi anak di sini dipakai kata piloteknos, artinya mengasihi dengan kasih yang kudus dan hati yang dikuduskan dan diatur oleh firman Tuhan. Wah, kaya sekali firman kita ya Bapak Ibu yang kita baca hari ini. Kasih terhadap sesuami dan kasih terhadap anak. Itu hal yang berbeda. Karena kadang-kadang kalau di usia lanjut kita dapat melihat banyak orang yang mengatakan bahwa yang terpenting dalam sebuah hubungan adalah komunikasi. Carilah orang yang bisa diajak bicara sampai kita tua. Sampai kita tidak bisa kemana-mana. Sampai kita hanya duduk terbaring dan bicara, saling tertawa satu sama lain. Betul bukan Bapak Ibu? Kalau saya ketemu orang-orang yang lanjut usia, wah betul juga ya. Suatu saat saya pun dalam mencari pasangan, ya ini hikmat yang Tuhan berikan melalui teladan tadi. Carilah pasangan yang bisa diajak duduk bersama, menangis bersama, tertawa bersama sampai akhir hidup. Amin Bapak Ibu. Sehingga itulah indahnya cinta di dalam Tuhan. Di sini kata mengasihi suami dan mengasihi anak berbeda. Mengasihi suami dipakai kata mencintai. Kepada anak, mengasihi anak itu memakai kata mengasihi dengan hati yang kudus dan diatur oleh firman. Maksudnya apa? Ketika kita mengajari anak kita, ibu-ibu muda khususnya di pasal ini, ajarkanlah mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang pasti akan menuntun hidup mereka. Amin. Orang tua terbatas mengawasi anak-anaknya. Orang tua terbatas melihat aktivitas mereka di luar sana. Bukan bicara di luar tempat, di luar ya dengan situasi kondisi, tapi di luar handphone. Ketika kita masuk ke dalam gadget handphone, ini bisa kita menjelajah ke seluruh dunia Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin saya ngobrol dengan mama saya, dia ikut sedikit pelatihan tentang menggunakan AI, Artificial Intelligence untuk pelayanan, dan dia bilang, waduh, sebenarnya kalau untuk informasi, kadang-kadang kita tidak kekurangan lagi. Anak-anak tidak kekurangan informasi lagi, tinggal ketik, tanya, langsung diberikan jawaban. Tetapi yang paling penting apa? Relasi, komunikasi, karakter yang dibangun di dalam keluarga. Keluarga adalah pusat pendidikan karakter dan spiritualitas. Untuk itu, ketika berbicara mengenai keluarga yang beribadah dan melayani, kiranya kita membangun itu dari rumah melalui pendidikan, karakter dan spiritualitas yang kita turunkan kepada anak-anak kita. Peran perempuan atau ibu dalam keluarga sangat penting dan tidak dapat tergantikan oleh siapapun di dunia ini. Kalau kita lihat di Amsal juga banyak dikatakan, dituliskan tentang peran orang tua. Sehingga ini saya tidak akan bahas satu-satu, saya akan bahas garis besarnya aja. Dikatakan rajin mengatur rumah tangga di ayat yang kelima. Di Amsal 31 ayat 13, 15 sampai dengan 24. Itu memiliki keterampilan dalam menyediakan kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga itu apa? Ibu-ibu saja yang tahu. Bapak-bapak mungkin tahu tapi tidak sedetail ibu-ibu. Betul ibu-ibu? Betul? Aduh, bapak-bapak pakai kaos kaki, ya celananya masuk ke kaos kaki itu, Pi, kaos kakinya diturunin dulu. Kerahnya terangkat-angkat, itu Pi, kerahnya. Kadang-kadang ibu-ibu lebih mengurusi apa yang dikasihinya daripada dirinya sendiri. Tapi ibu-ibu ingatlah, kasihilah dirimu juga.
Engkau telah bekerja, berjuang, berjerih lelah, memperhatikan orang-orang yang engkau kasihi. Jangan lupa perhatikan dirimu sendiri. Engkau juga layak untuk menikmati apa yang engkau telah capai. Ya ibu-ibu yang terkasih, saya melihat ibu-ibu berjuang, bekerja. Bukan hanya fisik loh, pikiran. Nanti gimana ya, ini gimana ya. Kalau bapak-bapak responnya gimana ibu-ibu? Nanti Tuhan sediakan. Tenang, aku akan kerja keras. Kadang-kadang hanya itu yang bisa diungkapkan laki-laki. Papi akan bekerja sekuat tenaga sampai mencucurkan darah untukmu sayangku. Ya mungkin bisa jadi kata-katanya seperti itu. Tetapi yang memikirkan siapa ibu-ibu? Pasti ibu-ibu. Nanti gimana, kedepannya gimana, keluarga gimana, membesarkan anak gimana, kalau kurang bagaimana, bagaimana menghemat, bagaimana mencukupkan kebutuhan anak-anak, bagaimana mendidik anak, membesarkan anak, mau sekolahkan di mana nanti dia. Ingat ibu-ibu, jangan hanya memperhatikan. Itu adalah kekuatan ibu-ibu, tetapi ingatlah untuk memperhatikan diri sendiri. Mengasihi diri juga penting, menjaga diri, make up sedikit, ya nggak apa-apa ibu-ibu ya. Pakai lipstik, wah, biar agak cantik, biar kalau dilihat nanti pasangannya, kok beda sih? Iya nggak apa-apa, kan aku mau terlihat indah di depanmu. Nah itu saya belum mengalami sih Bapak Ibu. Jadi ya mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di rumah. Kalau suami capek pulang kerja, sayang ini kopi, minum dulu. Pegel ya, pijit dulu tangannya. Pasti suami bilang ada mau nih. Tunggu ya akhir bulan atau awal bulan. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ke anak muda ini. Ada juga nasihat untuk anak muda, dikatakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Ketika berbicara tentang orang muda, kadang-kadang banyak hal yang mempengaruhi anak-anak muda. Bukan hanya mempengaruhi hidupnya, tetapi mempengaruhi respon yang dia miliki. Sehingga tidak jarang anak-anak muda terlihat cuek ya Bapak Ibu. Terlihat kayak acuh terhadap orang-orang yang lebih tua dari mereka. Kenapa? Karena informasi yang bertebaran membuat mereka seolah-olah banyak informasi yang telah mereka ketahui. Saya sudah tahu kok, saya baca di sini, saya baca di jurnal, saya baca di berita, saya googling, saya tahu banyak hal. Sehingga kadang-kadang saya tidak perlu nasihat dari orang tua. Saya nggak perlu informasi apapun dari orang tua. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, memang informasi bisa disediakan dunia. Tapi personal touch, pembangunan pendidikan, karakter komunikasi, relasi, itu tidak mereka dapatkan di luar sana. Hadirlah sebagai orang yang dapat membangun relasi bagi anak-anak kita semua, bagi generasi. Amin Bapak Ibu. Untuk orang muda, dalam 1 Timotius 5 ayat 1, 2, 5, dan 12, Paulus menasehatkan kepada Timotius yang masih muda itu untuk memiliki sikap tidak terlalu keras terhadap orang yang lebih tua, menegur seperti menegur kepada seorang bapa, menegur sesama orang muda seperti saudara, menegur perempuan tua sebagai ibu dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian, dan juga menghormati janda-janda. Waduh, kaya sekali firman Tuhan ya Bapak Ibu. Dan ingatlah anak-anak muda, kadang-kadang hal yang orang tua sampaikan itu tidak semuanya disebarkan oleh dunia. Pengalaman-pengalaman iman, kesulitan-kesulitan yang berhasil dilewati keluarga kita, itu adalah pengalaman atau pengetahuan yang Tuhan berikan untuk kekayaan masa depan kita sebagai anak-anak muda. Jadi untuk setiap anak-anak muda, marilah kita semua termasuk saya. Kadang-kadang nasihat orang tua itu membosankan, itu-itu saja, seolah-olah mengatur masa depan. Tetapi gantilah pola pikir kita dengan menerima nasihat itu, pengalaman itu, sebagai bekal kita hidup di masa depan. Amin. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa melalui nasihat-nasihat kepada orang tua, kepada anak, bahkan disebutkan di sini kepada hamba. Kita nggak bicara soal hamba, tetapi ingatlah, keluarga yang melayani Tuhan itu akan menopang pelayanan di manapun kita berada. Amin. Gereja kita berdiri karena keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Gereja kita dapat teguh mempertahankan Injil
karena warisan rohani yang terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga marilah kita melihat keluarga sebagai pemberian Allah kepada kita. Keluarga tidak ada yang sempurna, pasti ada suka dan duka di dalamnya. Tetapi kita tahu bahwa yang paling mengetahui kita sedalam-dalamnya adalah keluarga atau orang-orang terdekat. Sehingga ketika kita sadar Tuhan yang memberikan itu, marilah kita membangun relasi. Bukan hanya membangun, kita berusaha membangun relasi tersebut satu sama lain di dalam keluarga, dalam kasih, kesabaran, kelemah lembutan, pengampunan, dan pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga melalui kebenaran ini, melalui nasihat-nasihat ini, kita dapat menjadi keluarga yang beribadah dan melayani. Tidak hanya aktif beribadah, tetapi hari demi hari Tuhan memampukan kita untuk melayaninya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pesan yang Tuhan sampaikan dalam Titus 2. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada setiap kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini memiliki peran masing-masing di dalam keluarga. Tetapi melalui peran-peran tersebut kami pun pasti menghadapi tantangan dan pergumulan. Tuhan kiranya teguhkan, kuatkan, tuntun, berikan kami hikmat bijaksana dalam kami berlaku seperti kepercayaan yang Tuhan berikan melalui kehadiran kami di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya melalui keluarga-keluarga Kristen, mungkin ada keluarga-keluarga kami yang lain belum sungguh-sungguh. Tuhan kami mohon hadirkan kami sebagai teladan, sebagai orang yang dapat merangkul mereka, membangun relasi mereka dalam kasih, dalam persekutuan yang indah. Tolong kami supaya kami dapat hadir memberikan kehangatan di dalam keluarga kami. Tolong kami supaya melalui setiap tutur kata kami itu memberikan sukacita dan penghiburan di dalam keluarga. Kami tahu Tuhan, kami terbatas sebagai manusia berdosa. Masih banyak hal-hal yang membuat kami tidak dapat melakukan, tetapi kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan dan melayani melalui setiap kemampuan karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu meneruskan firman ini di dalam kehidupan keseharian kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin.